Selamat siang, perkenalkan nama saya Ahmad Razak Al-Mufid, kelas 10A, asal sekolah SMA Negeri 1 Turui. Saya akan menjelaskan materi tentang peta. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu dan dilengkapi simbol sebagai penjelas. Fungsi dan tujuan pembuatan peta. Secara umum, peta berfungsi sebagai alat untuk 1. Menunjukkan posisi atau lokasi relatif suatu wilayah di muka bumi. 2. Memperlihatkan ukuran, bentuk, dan dimensi suatu daerah. 3. Menunjukkan arah atau orientasi dan digunakan dalam navigasi. 4. Mengumpulkan dan menyeleksi data dari suatu daerah atau ruang. Tujuan pembuatan peta meliputi 1. Memberikan informasi ke ruangan. 2. Menyimpan informasi peta. 3. Membantu survei dan perencanaan wilayah. 4. Alat bantu dalam desain, misalnya desain jalan dan tata ruang. 5. Menganalisis data spasial, misalnya perhitungan luas dan volume. 3. Jenis-jenis peta. Peta diklasifikasikan berdasarkan isi, skala, dan bentuknya. A. Berdasarkan isi. Jenis peta: peta umum atau peta ikhtiar. Keterangan menggambarkan seluruh penampakan alam dan budaya di suatu wilayah. 2. Peta khusus atau peta tematik. Menggambarkan satu atau beberapa penampakan alam atau sosial tertentu dengan tema khusus. B. Berdasarkan skala. Skala adalah perbandingan jarak mendatar pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. B. Berdasarkan skala. Skala adalah perbandingan jarak mendatar pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Berikut jenis-jenis petanya. 1. Peta kadaster. 2. Peta skala besar. 3. Peta skala sedang. 4. Peta skala kecil. 5. Peta geografis. Jenis penulisan skala. 1. Skala angka. 2. Skala verbal. 3. Skala garis. C. Berdasarkan bentuk. 1. Peta digital. Peta yang dibuat dengan komputer, disimpan dalam disket atau file, dan ditampilkan melalui layar. 2. Peta timbul atau peta stereometri. Peta yang dibuat sesuai dengan bentuk permukaan bumi sebenarnya atau 3 dimensi. 3. Peta datar atau peta planimetri. Peta yang digambarkan pada bidang datar, kertas, kain, dan lain-lain dalam 2 dimensi. 4. Komponen-komponen peta. Agar peta dapat dibaca dan dipahami dengan mudah, peta harus memiliki komponen sebagai berikut. A. Judul peta. Fungsi menunjukkan isi dan karakteristik peta yang digambarkan. B. Garis astronomis. Menunjukkan koordinat geografis untuk mengetahui lokasi suatu wilayah atau tempat. C. Skala peta. Menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. D. Tanda arah atau orientasi. Menunjukkan arah mata angin, utara, timur, selatan, barat, agar posisi peta diketahui. E. Simbol peta. Tanda atau gambar yang mewakili penampakan di permukaan bumi, titik, garis, atau area. F. Tipe huruf atau lettering. Tulisan dan angka untuk mempertegas arti dari simbol yang digunakan. G. Inset peta. Peta kecil tambahan yang memberi kejelasan kedudukan suatu wilayah yang dipetakan terhadap wilayah lain yang lebih luas, atau inset lokasi, atau memperbesar objek tertentu, atau inset pembesaran. H. Legenda. Keterangan dari simbol-simbol yang digunakan pada peta sebagai kunci untuk memahami isi peta. I. Sumber dan tahun pembuatan. Menunjukkan asal data dan waktu pembuatan peta untuk menilai kebenaran dan keakuratan data. J. Warna peta. Digunakan untuk membedakan penampakan peta atau objek. Misalnya biru untuk perairan, hijau untuk dataran rendah, kuning untuk dataran tinggi. K. Garis tepi. Garis untuk membatasi ruangan peta. 5. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan bentuk bumi 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu. Berikut 3 aspek yang harus dipenuhi sebuah peta. Proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan bentuk bumi 3 dimensi ke bidang datar 2 dimensi dengan memperhatikan aspek-aspek tertentu. Berikut 3 aspek yang harus dipenuhi sebuah peta. 1. Konform. Bentuk yang digambar di peta harus sesuai dengan bentuk aslinya. 2. Ekuivalen. Daerah yang digambar di peta harus tepat perbandingannya dengan luas sebenarnya.
3. Equidistant. Jarak yang digambar di peta harus tepat perbandingannya dengan jarak sesungguhnya. Contoh proyeksi universal, transverse, Mercator, azimutal, kerucut, dan silinder. Demikian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian, terima kasih.